firman ini, maupun umat kepunyaanmu yang akan mendengarkannya. Biarlah dengan roh itu kami mempersiapkan diri kami untuk belajar dari kebenaran firman saat ini, dan lewatnya kami akan pakai untuk menata kehidupan kami. Di dalam nama anakmu Yesus Kristus, firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa. Amin. Yesaya 55 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ketiga. Beginilah bunyi firman Tuhan. Seruan untuk turut serta dalam keselamatan yang dari Tuhan. Ayo hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah. Terimalah gandum tanpa uang pembeli, dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti, dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan? Dengarkanlah aku, maka kamu akan memakan dan kamu akan menikmati sajian yang paling lezat. Sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku. Dengarkanlah, maka kamu akan hidup. Aku hendak mengikat perjanjian abadi dengan kamu, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, dan selalu yang dikatakan berbahagia kita yang tidak saja membaca, merenungkan, tetapi terlebih mau melakukan dalam hidup kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Bapak Mama jemaat yang diberkati oleh Tuhan, Shalom. Selamat Tonaye. Sore hari ini kita kembali ada bersekutu di pos pelayanan Helama Tonaye. Salah satu pos jemaat Rejua Didai yang pada tahun ini karena seizin Tuhan, mereka akan memaknai ulang tahun pos pelayanan. Dan oleh karena itu hari ini akan dibuka dan ditandai dengan kegiatan untuk bagaimana memaknai akan ulang tahun itu. Dan mengawalinya kita di sini untuk belajar kebenaran firman Tuhan, agar kiranya apa yang kita rancangkan itu benar seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Amin. Kau Bapak Mama? Amin. Supaya setiap syukur yang memang seringkali orang Kristen buat, janganlah menjadi syukur yang sia-sia, tapi dia harus menjadi syukur yang berkenan kepada Tuhan. Karena apa? Tidak semua syukur itu berkenan kepada Allah. Orang Kristen mungkin berpikir bahwa setiap syukur pada ujungnya dia akan berkenan kepada Allah dan menjadi persembahan yang mempermuliakan Tuhan. Belum tentu. Belum tentu syukur setiap orang percaya menjadi syukur yang mempermuliakan. Kenapa demikian? Karena memang syukur itu dilakukan atas berkat yang kita terima. Tetapi jikalau berkat itu menggantikan tempat Tuhan sebagai yang utama, maka sia-sia segala syukur kita. Kita seringkali mungkin Bapak Mama dan saya ketika melakukan syukur apapun itu, kita terjebak dalam pemikiran ini. Saya bersyukur karena memang Tuhan baik bagi saya, atau saya bersyukur karena ini, itu, dan seterusnya. Kalau bersyukur karena kebaikan Tuhan, maka kita akan mengutamakan apa yang saya buat dalam syukur saya haruslah mempermuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Amin. Tapi kalau syukur yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kita bisa lihat itu. Dia rancang segala sesuatu untuk mensyukuri hal yang terjadi dalam hidupnya, tetapi yang paling utama itu biasanya urusan di belakang. Mama-mama paling mengerti. Di semua acara itu akan paling sibuk itu di seksi konsumsi. Apalagi kalau bilang syukur. Padahal sebenarnya seksi konsumsi hanya menjadi pelengkap dari syukur itu. Tapi kadang memang orang Kristen kalau acara syukur baru tanpa makan, dia pun rasa kayak karmana gitu. Dia pun syukur belum lengkap. Tetapi kiranya itu tidak menjadi ciri kita. Mungkin masih kita lakukan, tapi kita belajar untuk keluar dari kebiasaan itu. Karena apa? Jikalau nanti pos pelayanan ini akan mensyukuri ulang tahunnya, bukan soal berapa banyak tenaga, uang yang dihabiskan untuk pos ini berdiri.
Tetapi berapa banyak kebaikan Tuhan, hal yang Tuhan buat bagi pos pelayanan ini selama setahun berdiri sebagai milik kepunyaan Allah. Itu yang harus disyukuri. Sehingga dengan berdirinya pos pelayanan di sini boleh menjadi cerminan dan juga menjadi teladan bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Amin kok. Amin kok Bapak Mama. Amin. Cuma ngantok nak ketemu. Amin sudah kok situ pulang su. Amin kok Bapak Mama. Amin. Anak muda paling banyak. Amin sama kayak WK harahar. Supaya apa Bapak Mama, jemaat Tuhan dan juga saya, ketika kita belajar untuk memberi kesaksian bagi Tuhan, tidak hanya karena gedung gereja ini berdiri di sini, tetapi jauh lebih daripada itu, orang yang ada di pos pelayanan ini, di mana tempat ia berada, orang akan bilang luar biasa, karena orang Kristen bertumbuh seiring dengan pertumbuhan gedung kebaktian mereka. Hari Minggu, Bapak Pendeta baru pimpin di sini. Bapak Pendeta bilang begini, berapa kali, berapa bulan Tuhan telah nyatakan bagi orang Raijua. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, hujan mau besar ke mana, mau badai ke mana, hari Minggu pagi hujan pasti berhenti. Itu bukan baru terjadi minggu kemarin, sudah 2-3 bulan belakangan ini. Tapi apa yang dibuat oleh orang percaya, oleh Bapak Mama dan saya, dari Senin sampai Sabtu sudah kurung dalam rumah, maka hari Minggu cerah, dia bukan pergi gereja. Jadi doke agar ada di kako madahi kamu gereja era mah minggu hadapan betul oke. Kebanyakan kita berpikir demikian, tapi sebenarnya Tuhan ingin bilang bagi Bapak Mama dan saya bahwa segala keadaan dalam dunia ini ada di dalam tangannya. Amin kok. Kita baca firman yang hari Minggu telah kita renungkan. Ayat 1 bilang bagi Bapak Mama dan saya, semua kita, bahwa janji tentang keselamatan itu, bahkan hal yang paling sederhana, soal makan dan minum, Tuhan siapkan bagi kita. Kalau perkara yang paling pokok saja Tuhan siapkan, apalagi perkara lain. Tidak usah omong hal-hal yang lain. Tidak usah omong soal dana yang dibutuhkan untuk syukur pos pelayanan ini. Hal paling sederhana, makan dan minum, Tuhan siapkan secara gratis bagi setiap orang percaya. Bahkan firman bilang di dalam ayat yang kedua, seringkali berkat lewat uang yang kita punya, kita pakai untuk hal-hal yang tidak mempermuliakan Tuhan. Berkat dari Tuhan, tapi pakai uang itu justru tidak mempermuliakan Tuhan. Apakah Bapak Mama dan saya masih ada dalam situasi atau kebiasaan itu? Kita timbang masing-masing. Tapi mungkin untuk menjelaskan firman ini ada satu cerita. Renungkan baik-baik cerita ini. Mungkin ada juga yang sudah pernah dengar. Ada satu bapak, dia dapat berkat dari Tuhan. Dapat uang 10 miliar. Kemudian dia pun kawan kebetulan penatua datang berkunjung di rumah. Dia pun kawan bilang, sahabat, lu dapat 10 miliar. Itu berkat dari Tuhan. Jadi lu harus ingat kasih Tuhan pembagian. Dia bilang, lu tunggu, lu jadi saksi bahwa beta akan kasih Tuhan pembagian. 2 orang duduk, uang 10 miliar di tengah. Kemudian dia pun kawan bilang, mari kotong berdoa. Dia berdoa begini, Tuhan, saat ini berkat yang Engkau berikan ada di depan kami. Dan sebagai umat yang taat kepadamu, aku hendak memberikan apa yang menjadi bagian. Amin. Kawan bilang luar biasa. Ternyata Bapak tua ada niat untuk kasih Tuhan. Habis doa begitu, dia ambil ini uang 10 miliar. Dia berdiri, dia lihat di atas, dia lempar ini uang. Kemudian uang jatuh turun. Dia bilang dan dia pun kawan yang penatua, lu lihat tuh, beta suka kasih Tuhan, beta buang di atas. Tapi Bapak tua saya mau. Bapak tua bilang itu semua beta punya. Cerita ini mungkin dapat kita pahami. Seringkali kita mendapat berkat dari Tuhan, tetapi kita lupa dia sebagai sang pemberi berkat itu. Maka ketika Helama Tona ia mendapat berkat Tuhan lewat gedung gereja yang selesai dibuat, lewat wireless yang ada di depan kita, lewat setiap pendukung pelayanan yang ada dalam gedung kebaktian ini, janganlah melupakan Tuhan.
Amin. Amin, Bapak Mama. Amin. Jadi kalau dari tanggal 22 sampai tanggal 1 nanti memaknai ulang tahun Helamatona Iye, bukan hanya sebatas lomba-lomba dan lomba, tetapi setiap lomba itu dipakai untuk memupuk pertumbuhan iman, agar mempergunakan apa yang Tuhan berikan dengan baik untuk mempermuliakan Tuhan. Karena ayat yang ketiga bilang bagi Bapak Mama dan saya, sendengkanlah telingamu dan datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Secara sederhana kita dapat mengerti begini, orang Kristen yang tidak lagi mendengar kehendak Tuhan, sebenarnya ia telah mati. Jadi Bapak Mama dan saya yang ada jalan-jalan ini belum tentu hidup. Bisa saat mati baru jalan-jalan. Kalau sudah tidak mendengar kehendak Tuhan, itu mayat yang ada jalan. Firman yang bilang. Maka itu kadang mau pakai minyak wangi satu botol juga, orang rasa ya ada lewat sini. Yang sampai karena memang sumayat baru ada jalan. Itu seandainya. Karena Bapak Pendeta juga biasa hanya pakai minyak wangi, jarang mandi. Tapi ya dia pembawa senang. Tapi intinya Bapak Mama dan juga saya, Kakak Cafi, kita semua pelayan Tuhan yang ada di sini, bahwa mendengar firman Tuhan menjadi ciri orang Kristen yang hidup. Tidak ada kata tidak. Dengar firman juga bukan firman yang dengar, yang senang didengar dia dengar, yang tidak senang didengar tahan-tahan dulu. Saat firman begitu baik, memberi dukungan bagi dia, ini hari dia pegang mati itu firman. Tapi begitu firman kena pas-pas dengan kesalahan yang dia buat, seakan-akan ini firman lewat tahan. Tidak bisa demikian. Hidup orang percaya adalah orang yang hidup berpegang pada firman Tuhan, memeliharanya dan juga melakukan dalam hidup setiap hari. Maka genaplah dalam ayat yang ketiga bagian C, menurut kasih setia yang teguh yang kujanjikan kepada Daud. Janji Allah itu senantiasa ada dan kekal bagi orang-orang yang hidup di dalam Dia. Orang yang hidup di dalam Dia memegang janji yang bukan belum ia lengkapi atau ia kasih, tetapi yang terus digenapi dari waktu ke waktu. Maka ketika Helamatona Iye ingin merasakan janji Tuhan itu, bertumbuhlah di dalam takut akan Tuhan, di dalam pertumbuhan yang benar. Tidak hanya bertumbuh secara pembangunan, tetapi bertumbuh di dalam iman dan juga di dalam persekutuan yang mempermuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Baik Bapak Mama, kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelumnya akan diawali oleh doa oleh Kakak Cafi, memimpin kita di dalam doa persembahan. Sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, di tengah-tengah ibadah syukur kami pada sore hari ini memberikan persembahan kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati setiap persembahan yang kami berikan agar berguna dalam pelayanan kepunyaan Tuhan. Dan ajarkanlah kami untuk senantiasa mengingat bahwa persembahan yang sejati adalah kehidupan kami yang senantiasa kami perbaharui untuk berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, korban yang hidup itu kami berdoa kepadamu. Amin. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 415, Gembala Baik Bersuling nan Merdu.
Teman jemaat yang diberkati oleh Tuhan, kini tiba saatnya kita bersyafaat kepada Tuhan. Karena itu mari kita tenang dan kita menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan, ketika Engkau masih mengizinkan kami datang menghadap hadirat-Mu, menyembah Engkau di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Kami telah belajar tentang kebenaran firman-Mu. Kami juga telah menaikkan puji-pujian kami. Dan biarlah kami boleh kembali menjadi pelaku firman yang hidup. Dan lewat itu ya Tuhan, Engkau boleh menuntun umat kepunyaan-Mu di pos pelayanan Helamatona Iye di sini. Agar dalam memaknai ulang tahun mereka, tidak hanya perayaan yang menjadi hal yang utama, tetapi kebaikan Tuhan yang menuntun mereka selama setahun perjalanan akan menjadi kesaksian hidup lewat setiap acara yang mereka rancang dan juga mereka buat di pos ini. Terima kasih banyak ya Tuhan, karena Engkau juga boleh menuntun setiap kami dari mata-mata jemaat dan juga dari pos pelayanan Lokomili untuk hadir di sini. Kami boleh ada di sini untuk juga ikut terlibat merasakan syukur yang pos pelayanan Helamatona Iye rasakan. Dan biar lewat itu kami belajar tentang kesatuan, tentang persekutuan di dalam Tuhan sebagai jemaat Rejo Adida. Bapa dalam kerajaan surga, setiap kami yang hadir saat ini, kami punya tantangan masing-masing. Baik itu di pos pelayanan kami masing-masing, di mata jemaat kami masing-masing, maupun di dalam rumah tangga kami, pribadi lepas pribadi. Karena itu ya Tuhan, Engkau boleh tuntun sertai kami, agar biarlah dalam menghadapi setiap tantangan dan juga syukur segala hal dalam hidup kami boleh mengandalkan Engkau dan berpegang hanya kepadamu. Terlebih ya Tuhan, ketika kami memaknai minggu-minggu sengsara, mempersiapkan diri kami untuk mengerti akan arti Paskah yang sesungguhnya tahun ini. Tuhan ada bersama dengan kami. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang mempersiapkan hati untuk dewasa di dalam iman, mereka yang akan ditabisidikan. Biarlah proses yang akan terus berlangsung bagi mereka juga boleh Tuhan campur tangan, agar pelayanan di Jemaat Rejo Adida pada akhirnya akan mempermuliakan Engkau dan menjadi kesaksian bagi setiap orang yang ada di sekeliling kami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Rangkaian acara selanjutnya sore hari ini kami pertaruhkan hanya di dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Baik Bapak Mama, saya jemput berdiri. Kita akan menutup ibadah sore hari ini dengan memohon berkat dari Tuhan. Tetapi sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 410, tenanglah kini hatiku, dan seterusnya. Kembalilah ke dalam tugas, tanggung jawab, aktivitas dan pekerjaanmu dengan menerima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa di dalam anaknya Yesus Kristus dan lewat penyertaan Roh-Nya yang kudus tinggal tetap menaungi setiap perjalanan setiap kita, tinggal tetap menyertai persekutuan umat Tuhan di sini, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk duduk kembali. Dan dengan berakhirnya ibadah ini, mic kembali saya berikan kepada
Bapak PJ dan rekan-rekan majelis untuk waiting for connection.